dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih untuk anak-anak remaja 3 dan 4 untuk persembahan pujiannya hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Berilah kepada kami hikmat untuk tidak hanya hadir di ruangan ini secara fisik, tetapi boleh juga kami memusatkan hati dan pikiran kami pada apa yang terjadi dalam peribadahan ini, khususnya pada saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami dapat berkonsentrasi dengan baik, biarlah kami dapat memahami apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami melalui pemberitaan firman-Mu, dan terlebih lagi mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan ya Tuhan diri kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Engkau berkenan untuk terus menuntun kami. Demi Kristus Putra-Mu kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini dengan tema ketekunan iman menghasilkan buah kebenaran terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17 kita baca bergantian Bapak Ibu. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudari akan membaca ayat-ayat yang genap. Nasihat untuk supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jika kamu sudah harus menanggung
ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 10 yang tadi saya bacakan sebagai nas pembimbing kita mengatakan demikian. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari setuju dengan apa yang dinyatakan dalam Mazmur 90 ayat 10 tadi? Berpikir sejenak. Ya, sekarang boleh dijawab. Siapa yang setuju boleh angkat tangan? Siapa yang setuju boleh angkat tangan? Siapa yang tidak setuju boleh angkat tangan? Mana ada yang berani melawan Alkitab ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Yang nggak setuju nggak ada, tapi yang setuju juga sedikit. Kenapa ya? Terutama saya lihat tadi sempat melirik ke anak-anak remaja 3 dan 4. Ya, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Saya masih jauh begitu ya. Jadi saya tidak perlu menjawab sepertinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, buat kita yang menjawab setuju, ya barangkali saya menebak ya Bapak Ibu, alasannya adalah karena dirasakan sendiri dalam kehidupan ini bahwa kita terbentuk oleh yang namanya penderitaan dan kesukaran hidup kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang pahit, hal-hal yang tidak mengenakan, di kemudian hari kita belajar dari berbagai peristiwa itu dan terbentuk menjadi orang-orang yang ada seperti sekarang ini. Saya menduga itu alasannya. Kalaupun bukan itu alasannya, tolong setuju saja dengan apa yang saya katakan. Ya, penderitaan memang adalah bentukan, hal yang membentuk diri kita menjadi seperti sekarang ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, penderitaan adalah topik yang banyak mengemuka dalam percakapan manusia, baik percakapan sehari-hari maupun dalam diskusi-diskusi akademis. Coba kita lihat berita yang viral 1 minggu
belakangan ini di Indonesia. Ya, Brigadir J itu kayaknya hampir setiap hari berita tersebut keluar. Ya, lalu kemudian ada penembakan seorang istri anggota TNI yang ternyata kemudian diduga suaminya terlibat dalam penembakan tersebut. Kemudian kita juga dikejutkan dengan berita tentang kecelakaan truk Pertamina di Cibubur yang menewaskan lebih dari 10 orang ya, atau 10 atau lebih dari 10 orang. Lalu kemudian terakhir kita dikejutkan lagi dengan berita seorang pilot Citylink yang meninggal. Sehingga pesawatnya harus kembali ke Bandara Juanda. Itu 1 minggu saja Bapak Ibu, berita 1 minggu ini. Ada begitu banyak berita tentang penderitaan. Penderitaan adalah topik yang tanpa akhir. Ya, topik yang selalu memunculkan banyak pemikiran-pemikiran filosofis. Dan pada gilirannya ketika topik ini dikaitkan dengan pemikiran tentang Allah, topik tentang penderitaan itu memunculkan pemikiran-pemikiran teologis. Ya, kelompok ateis mendasarkan keyakinan mereka pada ide bahwa jika Allah ada, maka seharusnya manusia tidak menderita. Oleh karena itu penderitaan merupakan bukti ketiadaan Allah. Tetapi di pihak lain, banyak teolog Kristen dengan berefleksi dari karya penebusan Yesus Kristus sebagai esensi iman Kristen, banyak teolog Kristen termasuk diantaranya Jürgen Moltmann dan Chuan Sengsong justru memunculkan pikiran bahwa melalui penderitaan Allah menunjukkan sisi lain dirinya sebagai Allah yang turut menderita atau Allah yang menderita. Kalau selama ini digambarkan Allah itu sebagai Allah yang super power, Allah yang tidak tersentuh, Allah yang tidak terjangkau, maka ternyata ketika dia turun ke dunia menjadi manusia, dia menunjukkan bahwa dia juga adalah Allah yang menderita, atau lebih tepatnya Allah yang ikut menderita, merasakan penderitaan manusia ciptaannya. Akan tetapi Bapak Ibu, hal yang perlu kita cermati adalah bahwa meskipun kita menyetujui penderitaan adalah bagian dari kehidupan, yang berarti kita menyetujui bahwa penderitaan itu adalah hal yang lumrah dalam kehidupan kita, pada kenyataannya penderitaan tetap menjadi topik yang tidak pernah selesai dibicarakan. Perlakuan orang terhadap topik penderitaan itu berbeda dengan perlakuan orang terhadap topik kebahagiaan. Kebahagiaan juga dianggap sebagai bagian dari kehidupan, tapi tidak menjadi topik yang selalu dibicarakan. Alasan perbedaan perlakuan ini adalah karena pada dasarnya tidak ada seorang pun yang dengan sengaja memilih menderita tanpa ada alasan yang kuat. Contohnya Bapak Ibu, jika kita mau keluar dari gedung gereja ini, bukankah kita lebih memilih jalan yang lurus itu ya? Langsung keluar melalui pintu utama gereja. Adakah di antara kita yang memilih untuk naik dulu lewat tangga putar, lalu kemudian turun lewat tangga samping, kemudian mutar ke belakang, mengelilingi gedung gereja ini, lalu masuk lagi lewat pintu samping ini, lalu baru menuju ke pintu utama? Lebih milih jalan yang mana Bapak Ibu? Jalan yang mudah atau jalan yang rumit? Kecuali Bapak Ibu ingin olahraga barangkali ya. Jalan itulah yang dipilih, jalan yang berputar-putar seperti itu. Tapi kalau tidak ada alasan yang kuat, tidak ada seorang pun yang dengan sengaja memilih penderitaan. Oleh karena itu penderitaan menjadi topik yang tidak pernah selesai dibicarakan. Karena kita ingin memahami apa makna dari penderitaan yang kita alami, tetapi sebenarnya kita tidak inginkan. Kita berharap bahwa ketika kita bisa memahami makna penderitaan, kita jadi tahu cara untuk menghadapi penderitaan tersebut. Nah, penulis kitab Ibrani mencoba untuk melakukan hal yang sama melalui teks yang kita baca hari ini. Kepada komunitas Kristen yang banyak mengalami penderitaan, ya, bahkan kematian akibat tekanan pemerintah dan masyarakat Romawi pada waktu itu, penulis kitab Ibrani memberikan pemahaman tentang makna penderitaan bagi mereka. Ia menjelaskan hal ini dengan memberikan 2 perumpamaan. Yang pertama
adalah perumpamaan tentang atlet yang berlomba. Ada di ayat 1 sampai 4. Dan kemudian yang kedua adalah perumpamaan tentang anak yang dididik oleh orang tuanya. Ada di ayat 5 sampai ke 13. Kedua perumpamaan ini sama-sama memberikan gambaran kepada kita Bapak Ibu bahwa seseorang itu perlu bertekun di dalam proses latihan yang penuh penderitaan, proses latihan yang tidak mudah, proses pelatihan yang menguras begitu banyak energi agar bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Melalui gambaran ini penulis kitab Ibrani hendak menyatakan bahwa penderitaan yang sedang dialami oleh komunitas Kristen, terutama komunitas Kristen mula-mula yang menjadi tujuan dari tulisan Ibrani ini, adalah bagian, penderitaan yang mereka alami adalah bagian dari proses latihan yang mereka perlu lalui agar menjadi pengikut Kristus yang lebih baik. Penulis kitab Ibrani menunjukkan juga bahwa semua leluhur mereka sudah melalui proses yang penuh penderitaan itu dengan terus bertekun dalam iman mereka. Sehingga sekarang pada waktu kitab tersebut dituliskan, para leluhur mereka itu disebut sebagai saksi-saksi iman. Lalu kemudian di dalam bagian bacaan yang kita baca bersama-sama tadi, penulis kitab ini juga menunjukkan bahwa Yesus sendiri menjalani proses latihan yang penuh penderitaan itu. Dan dia terus bertekun dalam menjalaninya demi kebaikan umat manusia. Sebagaimana yang kita bisa lihat dalam ayat yang ketiga. Maka dengan menunjukkan teladan dari para saksi iman dan teladan Yesus sendiri, penulis kitab Ibrani kemudian memotivasi komunitas Kristen untuk mengikuti teladan para saksi iman dan teladan Yesus, agar komunitas Kristen itu terus bertekun dalam iman mereka di dalam menjalani proses latihan yang penuh dengan penderitaan ini. Karena pada akhirnya penulis kitab Ibrani mengatakan di dalam ayat yang ke-11, penderitaan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai bagi orang-orang yang menjalani proses tersebut. Seperti tadi yang saya duga sebagai alasan dari Bapak Ibu yang menyetujui Mazmur 90 ayat 10. Kita menyadari bahwa penderitaan itu yang membentuk kita menjadi orang-orang yang seperti sekarang ini. Itu adalah nasihat yang diberikan oleh penulis kitab Ibrani kepada kita semua. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sayangnya nasihat ketekunan iman atau bertekun dalam iman dalam menghadapi penderitaan ini seringkali disederhanakan secara berlebihan oleh banyak orang Kristen masa kini. Oversimplifikasi, disederhanakan secara berlebihan. Hal ini terlihat dari kata-kata yang sering muncul dari orang-orang ketika merespon kisah penderitaan orang lain. Tuhan tahu yang terbaik. Kata-kata itu sering sekali keluar dari mulut kita ketika kita mendengar cerita orang lain, cerita penderitaan mereka. Kita merespon demikian, tapi tanpa kita sungguh-sungguh memahami makna dari pernyataan itu. Dan pernyataan itu sebenarnya seringkali kita nyatakan karena kita sebenarnya nggak tahu bagaimana merespons kisah penderitaannya mereka. Dengan mengucapkan kata-kata itu, kita kemudian beranggap bahwa tanggung jawab kita sebagai sesama saudara di dalam Kristus untuk mengingatkan teman kita yang sedang menderita ini agar terus bertekun di dalam iman, itu sudah selesai. Tanggung jawab kita sudah selesai. Padahal sebenarnya kalau kita pikirkan dengan lebih mendalam, kalau kita mengucapkan kata-kata itu tanpa mengerti maknanya, kita sedang melemparkan tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada orang yang sedang menderita itu untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Atau untuk menghadapi penderitaan itu sendiri. Pemahaman untuk bertekun dalam iman yang terlalu disederhanakan seperti ini, pada akhirnya membuat orang menjadi mengglorifikasi atau mengagung-agungkan penderitaan. Sehingga akhirnya orang berlarut-larut di dalam penderitaan.
dengan berpikir bahwa penderitaan ini adalah salib yang harus kita pikul. Itu juga adalah kalimat yang sering kita dengar kalau kita berbicara soal penderitaan. Ini adalah salib yang kita pikul. Padahal ketika kita membaca dengan lebih teliti teks kita hari ini, terutama ayat yang ke-11, kita akan menyadari Bapak Ibu bahwa ketekunan iman yang dimaksud oleh penulis kitab Ibrani bukanlah pemahaman yang mengagung-agungkan penderitaan. Tepat sebelum penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa proses latihan yang penuh penderitaan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan buah kebenaran yang terbaca di dalam ayat 11b, penulis kitab ini menegaskan bahwa memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Itu ayat pada ayat 11b. Dengan kata lain, penulis kitab ini hendak mengatakan bahwa penderitaan atau ganjaran itu memang menyakitkan. Penderitaan itu pada dirinya sendiri tidak pernah menyenangkan. Saya ulangi ya, penderitaan itu pada diri sendiri tidak pernah menyenangkan. Contohnya Bapak Ibu, kalau kita jatuh, apakah ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang senang jatuh? Yeay, saya jatuh, asik saya jatuh. Tidak. Jatuh itu tidak menyenangkan, apalagi kalau jatuhnya sampai luka-luka parah. Jatuh tidak pernah menyenangkan. Akan tetapi, pengalaman jatuh itu bisa membuat kita belajar untuk lebih berhati-hati ketika kita berjalan atau ketika kita berlari agar kita tidak terjatuh lagi. Karena terjatuh itu tidak menyenangkan. Supaya tidak terulang lagi, belajarlah dari peristiwa itu. Itu berarti Bapak Ibu, bukan penderitaan yang membuat kita menjadi lebih baik. Tetapi refleksi atau pembelajaran kita terhadap penderitaan itu yang membuat kita menjadi lebih baik. Dengan tujuan agar penderitaan itu tidak terulang lagi. Bedakan ya Bapak Ibu ya, antara pengalaman penderitaan ketika penderitaan itu terjadi dan pembelajaran yang kemudian kita ambil dari penderitaan itu. Itu bukan dua hal yang sama. Berhubungan tapi berbeda. Itu berarti Bapak Ibu, ada jeda waktu untuk berefleksi antara penderitaan yang kita alami dan kesimpulan bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Kata-kata itu sebenarnya adalah sebuah kesimpulan dari refleksi terhadap penderitaan yang kita alami. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani dalam ayat 11 tadi kalau kita perhatikan menyatakan bahwa penderitaan itu baru akan menghasilkan buah kebenaran itu kemudian. Tetapi kemudian ganjaran tersebut itu yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani. Kemudian bukan saat itu juga ketika penderitaan itu terjadi. Nah, masa di antara kita mengalami penderitaan dan kemudian kita berefleksi dari penderitaan itulah, di masa antara itulah ketekunan iman itu berperan. Berdasarkan pemahaman ini Bapak Ibu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketekunan itu tidak mungkin berarti berlarut-larut dalam penderitaan atau mengglorifikasi penderitaan. Tetapi ketekunan iman itu adalah usaha atau kerja keras untuk terus setia dalam Tuhan, dalam upaya berefleksi atau menarik pelajaran dari pengalaman penderitaan kita. Bahkan ketika kita tidak yakin bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik. Bahkan ketika kita tidak yakin bahwa apakah Tuhan memberikan yang terbaik buat saya. Itulah sebabnya pada ayat 14 sampai 17 penulis kitab Ibrani memotivasi komunitas Kristen mula-mula untuk menjadi orang-orang Kristen yang terus setia pada Tuhan. Kata akar Bapak Ibu pada ayat yang ke-15 itu merujuk pada Ulangan 29 ayat 18 yang merupakan peringatan bagi orang-orang Israel agar tidak berpaling dari Allah.
terus tertuju pada Allah. Kisah Esau pada ayat 16-17 mengingatkan kita pada tindakan Esau yang menjual hak kesulungannya. Yang kemudian peristiwa ini membuat Esau itu menjadi tokoh yang digambarkan dalam tradisi Israel sebagai seorang pezina. Makanya ada kata-kata cabul, ya. Esau kemudian dikaitkan dengan kata cabul karena dia dianggap berzinah, berpaling dari Tuhan dengan menjual hak kesulungannya. Dia mengutamakan hawa nafsunya dan dia menjadi orang yang tanpa Allah. Dengan demikian Bapak Ibu, pesan inti dari bagian akhir teks yang kita baca hari ini adalah kita diminta oleh penulis kitab Ibrani untuk berusaha sekeras mungkin untuk tetap setia pada Allah. Yang usaha keras ini terlihat dari usaha kita untuk hidup baik dengan sesama manusia. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Usaha keras kita untuk tetap setia pada Allah terlihat dalam usaha keras kita untuk hidup baik dengan sesama manusia. Hanya dengan tetap setia pada Allah. Maaf, boleh mundur? Lagi, ya. Oke. Hanya dengan tetap setia pada Allah, maka kita akan menghasilkan buah kebenaran yang membawa damai. Buah kebenaran yang membawa damai itu adalah refleksi atau pembelajaran kita yang kita dapat dari pengalaman penderitaan kita. Agar penderitaan itu tidak terulang lagi. Refleksi atau pembelajaran itulah yang akan menjadi ketahanan kita atau daya lenting kita atau resiliensi kita ketika kita akan menghadapi penderitaan yang lain yang nanti kita akan alami. Dan resiliensi itulah yang akan membuat kita menjadi para pengikut Kristus yang lebih tangguh, yang merupakan tujuan dari proses latihan yang kita jalani. Coba diperhatikan sekali lagi Bapak Ibu, proses tersebut. Ketika kita bertekun dalam iman, kita akan menghasilkan refleksi iman terhadap penderitaan yang kita alami. Dan refleksi iman itu menjadi pelajaran buat kita yang membuat kita semakin bertahan, semakin punya ketahanan, semakin punya daya lenting, semakin punya resiliensi terhadap berbagai penderitaan yang akan kita alami kemudian. Dan resiliensi itulah yang akan membuat kita menjadi murid-murid Kristus yang lebih baik, yang lebih tangguh. Yang pada akhirnya terus bertekun di dalam iman kepada Allah. Kembali ke posisi awal. Dari tema ketekunan ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari tema ketekunan iman menghasilkan buah kebenaran ini, setidaknya ada dua hal yang saya ambil sebagai kesimpulan untuk renungan kita hari ini. Yang pertama, penderitaan memang adalah bagian dari kehidupan, tetapi penderitaan itu pada dirinya sendiri menyakitkan. Sikap yang benar terhadap penderitaan bukanlah mengagung-agungkan penderitaan, tetapi berefleksi atau menarik pelajaran dari penderitaan tersebut. Melalui kesimpulan yang pertama ini saya hendak mengajak kita semua untuk lebih berhati-hati dalam merespons kisah penderitaannya orang lain. Jangan kita malahan memperparah penderitaan mereka dengan berbagai nasihat yang kita lontarkan kepada mereka, yang sebenarnya Bapak Ibu nasihat-nasihat itu sudah mereka tahu. Tetapi pada waktu itu ketika mengalami penderitaan itu, mereka butuh waktu untuk memprosesnya. Karena itu berilah mereka waktu untuk memproses penderitaan yang mereka alami, untuk menghasilkan refleksi atau pembelajaran dari penderitaan mereka. Jika kita ingin membantu mereka dalam proses refleksi itu, jadilah teman bagi mereka dengan membuka telinga untuk mendengarkan kisah mereka, mengulurkan tangan untuk memeluk mereka, dan mengambil waktu untuk berdoa bagi mereka. Tindakan-tindakan seperti ini akan jauh lebih bermanfaat bagi kita yang sedang menderita dan bagi orang lain yang sedang menderita, ketimbang kata-kata Tuhan tahu yang terbaik. Perbuatan lebih powerful, lebih berkuasa, lebih menunjukkan daya daripada
perkataan semata. Yang kedua, agar kita bisa berefleksi atau menarik pelajaran dari penderitaan tersebut, kita perlu terus menjaga kesetiaan kita pada Allah. Akan tetapi Bapak Ibu, kita perlu mengingat bahwa bertekun dalam iman itu sendiri bukanlah sikap yang terbentuk dengan mudahnya. Sikap ini juga perlu terus dilatih di dalam proses latihan tersebut. Oleh karena itu, melalui kesimpulan yang kedua ini saya mengajak kita ya untuk terus berfokus mengingat ketika kita mengalami begitu banyak kesusahan, kita berfokus mengingat bahwa hasil dari latihan ini, hasil dari proses yang penuh penderitaan ini pada akhirnya akan sepadan dengan semua penderitaan yang kita alami. Bahkan mungkin melebihi ekspektasi kita. Hasilnya itu akan sepadan, bahkan melebihi ekspektasi kita. Ketika mempersiapkan renungan ini, terutama pada bagian perumpamaan anak yang dididik oleh orang tuanya, saya teringat salah satu keponakan saya. Mata saya langsung tertuju ke sana Bapak Ibu karena dia ada di sini. Ya. Salah satu keponakan saya yang saya amati pertumbuhannya dari dia kecil sampai dia berumur sekarang berapa? 15, sebentar lagi 16. Ketika dia berumur kurang lebih 4 atau 5 tahun, saya yakin dia juga sudah tidak ingat, kami memberikan hadiah buat dia Bapak Ibu. Dan kemudian dia memberikan ini kepada kami. Kurang jelas ya Bapak Ibu ya. Tapi kelihatan ya gambar indahnya itu. Ya, tulisannya. Untuk Ii dan Itio, terima kasih. Ya, sudah mengacih yang aku suka, yang piring perisen, yang beges ya. Terima kasih Ii dan Ito, I love you. Bahasanya nggak jelas, tulisannya banyak salah. Dan saya berusaha keras untuk mencoba memahami apa yang dimaksud dengan piring perisen. Ternyata dia mau bilang piring princess. Jadi saya kasih piring kepada dia itu yang gambarnya Princess Disney yang waktu itu dia suka. Ya. Itu umur 4 sampai 5 tahun. Lalu pada minggu ini saya memintanya untuk membuat kembali pemberiannya itu dalam bahasa dan gambarnya versi dia saat ini. Lalu ini yang dia kasih buat saya. Kenapa tiba-tiba jadi Yiyi juga saya nggak tahu ya, karena biasanya dia panggil saya Ii, tapi setelah saya buka Google ternyata memang ada yang menulis Ii sebagai Yiyi. Untuk Yiyi dan Yitnyo, untuk Yiyi terima kasih bla bla bla, untuk Yitnyo terima kasih bla bla bla. Oleh sebab itu Yiyi dan Yitnyo terima kasih banyak sudah menjaga, membimbing dan mengasuh saya. Lalu ada kata-kata yang saya sensor karena itu menurut saya terlalu private. Itu buat saya dan Itionya, bukan untuk konsumsi publik. I love you. Ada gambarnya juga sama, tapi bisa dilihat setidaknya dari gambarnya Bapak Ibu ya. Setidaknya bisa dilihat, dari gambarnya sudah ada perbedaan yang jauh. Ya, antara gambar anak 4 sampai 5 tahun dengan gambaran umur 16 tahun. Dan gambaran umur 16 tahun itu lebih realistis ya. Karena terlihat di situ Ii dan Itiohnya tambah tua. Ya. Nah, Bapak Ibu, perbedaan yang jelas antara foto yang satu dan foto yang kedua itu bisa ada karena apa? Karena didikan orang tuanya, didikan dari guru-gurunya, didikan dia sendiri berkomitmen untuk menjalani proses didikan tersebut. Didikan yang kadang-kadang menegur, kadang-kadang mengomeli, kadang-kadang memarahi, kadang-kadang menghukum. Ini semua membentuk keponakan saya menjadi seorang yang lebih tangguh daripada sebelumnya. Lebih memiliki resiliensi terhadap berbagai kesulitan yang dia alami. Tidak sempurna. Kalau saya tanya mamahnya yang duduk di atas, pasti mamanya akan bilang, aduh Michelle masih begini, begitu, begini, begitu. Tidak sempurna Bapak Ibu, belum sempurna atau mungkin tidak akan sempurna, tetapi lebih baik daripada sebelumnya. Ini adalah gambaran dari hasil proses latihan penuh penderitaan yang kita jalani dengan ketekunan iman. Hasilnya sepadan, bahkan melebihi ekspektasi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, agar kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya, marilah kita bersama-sama terus berlatih
untuk bertekun di dalam iman. Dan supaya nanti bersama-sama juga kita menghasilkan buah kebenaran yang akan memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.